Mari kita persiapkan hati kita saat indah berhadapan dengan
kami tidak bisa melihat. Oleh karena itu, oleh kuasa Roh Kudus, menolong setiap kami menuju kekudusan hidup. Haleluya. Berikan iman percaya kami semakin hari semakin bertambah. Terima kasih. Semoga kami mengenal hati, memuliakan dan memuji. Berikan hati kami dengan sukacita untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu inilah yang dapat kami berbuat untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih. Kami sediakan hati kami, sebentar kami akan menikmati firman yang selalu menolong kami, yang selalu mendidik kami, yang selalu mengingatkan setiap kami untuk semakin setia beribadah dan berbakti kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Yang percaya bersama katakan amin. Berkembang kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk sebelum kita memuji muliakan nama Tuhan, kami katakan kepada saudara, banyak orang-orang yang dipanggil pada Tuhan, tapi sedikit yang dipilih. Amin. Kita umat pilihan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita pujikan Tuhan.
menyenangi hatiku Tuhan dengan hadirat-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu di dalam kekudusan-Mu. Haleluya. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Aku dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Ku dengan kasih-Mu diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Dengan kasih-Mu diam di hadirat-Mu.
saja yang melingkupi kami, kasih-Mu saja yang melayakkan kami, sehingga kami dipenuhi dengan kemuliaan dari tempat yang maha tinggi. Kekudusan Allah menaungi kami semua. Oleh darah Yesus kami semua dibasuh dan dilayakkan di hadapan Engkau. Kuduskan pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Terimalah sebagai dupa yang harum, terutama hidup yang kami bawa hari ini sebagai persembahan yang hidup kudus berkenan di hati Tuhan. Biarlah ibadah ini merupakan perjumpaan pribadi kami dengan Tuhan, dan Engkau membaharui hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami. Tuhan, kami tahu kami jauh dari target yang Engkau tetapkan dalam hidup kami. Banyak hal dalam hidup ini yang membuat karakter kami carut marut dan bercacat di hadapan Engkau. Tapi kami sadar juga bahwa Yesus, oleh kasih-Mu yang besar, Engkau selalu memberikan kesempatan kepada kami selama kami masih ada di dunia ini. Dan pagi hari ini merupakan kesempatan yang istimewa bagi kami. Ya Tuhan, pagi ini merupakan kesempatan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang ajaib saja, yang membaharui setiap kami, yang membasuh setiap kami, dan jangan sungguh-sungguh melindungi kami semua. Kami buka hati kami menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sedang berdoa seperti yang disebut firman Tuhan, dan bersama dengan saya. Amin. Haleluya. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Ya, sepanjang bulan ini kita akan mempelajari, membahas, terutama berjuang ya untuk menghidupi kekudusan dalam hidup ini. Bapak Ibu, tema ini nggak populer, ya kan? Nggak populer tema ini, dan nggak menarik juga ya. Hari ini suruh hidup orang kudus, hidup udah susah gitu ya. Kalau sudah pusing ada pandemi, suruh hidup kudus lagi. Gitu. Nggak menarik memang, tapi nggak ada pilihan lain. Kalau saudara mau mempersiapkan diri sebagai umat Tuhan, menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali, maka kekudusan merupakan hal yang mutlak, syarat yang mutlak untuk kita hidupi, Bapak Ibu Saudara. Nah, minggu lalu kita sudah diberi penjelasan apa itu kudus, lalu kenapa itu kekudusan penting dalam hidup ini. Hari ini saya akan membawakan tentang tema yang lebih spesifik, subtema maksud saya, yaitu menjadi kudus dalam seluruh hidup. Kita akan baca firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 23. Saya rindu kita membaca firman Tuhan ini secara bergantian. Bapak Ibu, saya ayat 13, saudara 14, nanti ayat 23 kita akan baca bersama-sama. Judul perikopnya kekudusan dan kasih persaudaraan. Ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Silakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Bersama-sama, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi kudus dalam seluruh hidup. Ada orang berpikir hidup ini diparsial, dibagi-bagi begitu ya. Orangnya saja yang kudus, jiwanya mah nggak usah, emosinya nggak usah ya. Oh, kalau Minggu saja kita hidup kudus, Senin sampai Sabtu nggak apa-apa, kita nggak kudus ya. Kalau di gereja kita boleh kudus, di tempat lain kita nggak usah kudus ya. Kalau di pelayanan kita kudus, di hari-hari bukan pelayanan kita nggak usah kudus. Tidak seperti itu konsep dan pemahaman yang salah. Makanya tadi di ayat yang ke-15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Tidak ada bagian aspek hidup ini yang kita boleh yang kita boleh berikan kompensasi, yang kita boleh berikan toleransi. Bagian ini gak usah kudus, ada seluruh hidupmu, kata firman Tuhan. Di ayat-ayat lain firman Tuhan mengatakan, kuduskanlah Kristus dalam pikiranmu. Pikiran ini menjadi sebuah medan perang, Bapak Ibu Saudara. Dalam 1 menit kita nggak tahu apa saja yang ada di pikiran kita. Jadi bagaimana supaya pikiran ini menjadi kudus? Karena itu firman Tuhan berkata dalam kitab Efesus pasal yang ke-6, bahwa hendaklah kamu berketokokan keselamatan. Keselamatan itu hanya ada di dalam darah Yesus. Pentingnya setiap pagi ketika bangun, ketika membuka mata, ketika tersadar dari bangun kita minta darah Bapa Allah menutup bungkus pikiran kita, supaya sepanjang hari menjalani detik, menit, jam itu betul-betul pikiran kita dikuasai, dibungkus oleh darah Yesus, sehingga iblis dan segala intimidasi yang tidak berbentayangan di situ, Bapak Ibu Saudara. Di ayat lain dikatakan, hendak kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Hati itu merupakan sumber kehidupan. Jadi kalau hati kita tidak kudus, perbuatan-perbuatan kita menjadi tidak kudus. Hati kita tidak kudus, maka perkataan kita menjadi tidak kudus. Kalau orang membiarkan hatinya dipenuhi oleh hal-hal lain, maka itu yang terpancar keluar. Makanya Matius 5 ayat 8 seperti minggu lalu dikatakan, berbahagia orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Persoalannya bagaimana menjaga hati yang suci. Di hati saya ini berkecamuk, Bu. Belum lagi karena ada orang-orang yang berusaha menggores melukai hati saya, menaruh kepahitan di hati saya. Oh, boro-boro hidup menjaga hati yang kudus. Karena itu penting Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, supaya tahu bagaimana menjaga hati yang kudus itu. Kayak tadi dikatakan bahwa hendaklah kamu kudus di dalam seluruh perbuatanmu, dalam pandangan matamu, dalam gerak-gerik tanganmu, dalam langkah kakimu, dalam seluruh totalitas kehidupan ini. Hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita bisa kudus dalam seluruh hidup ini, sementara kita hidup di tengah-tengah dunia yang tiap hari kita menyaksikan kejahatan, kita digoda untuk berbuat dosa, kita kadang-kadang seperti dicorokkan, seperti kadang-kadang juga ditarik untuk kita tidak lagi menghidupi kekudusan itu. Bagaimana caranya? Firman Tuhan ini menjadi jawaban bagi kita. Ada 3 hal penting bagaimana supaya kita bisa kudus dalam seluruh hidup. Yang pertama, silakan dibaca Bapak Saudara 2-3 ya. Oke, masih nyambung dengan saya? Silakan dibaca nomor 1, 2, 3.
diulang, kita bukan sedang paduan suara jadi yang kompak ya. 2, 3 ya. Ya, mengerti panggilan untuk hidup kudus. Panggilan untuk hidup kudus. Kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan masuk surga. Kalau saudara menerima Kristus, dibaptis, lahir baru, langsung masuk peti mayat, selesai urusanmu. Tapi kan nggak begitu, Bapak Ibu Saudara. Waktu saya dibaptis lahir baru, perjalanan saya masih panjang. Saya lahir baru umur 17 tahun. Sekarang umur saya sudah ABG, anak baru bocah, ya. Sudah bocah lebih, Bapak Ibu Saudara. Jadi lama sekali rentang waktunya. Nah, selama rentang waktu sebelum kita dipanggil Tuhan itu pulang ke surga, inilah panggilan hidup kudus itu, Bapak Ibu. Mengerti panggilan kita. Makanya tadi ayat 13 itu berkata, sebab itu siapkan akal budimu untuk mengerti panggilan. Kita mesti nyadar, kita dipanggil bukan dalam keadaan sempoyongan kayak orang sakau. Sadar, gunakan akal budimu, gunakan pikiranmu, ngerti kamu itu dipanggil loh untuk hidup kudus. Makanya orang ke gereja itu bukan seperti orang yang sedang candu nyari sesuatu yang bisa menyenangkan jiwa saja. Di situ balik lagi ke dunia alam nyata. Begitu, Bapak Saudara. Saya percaya kita datang pagi hari ini dalam keadaan sadar betul. Otak kita berfungsi dengan baik. Kita tahu kita sedang beribadah. Kita tahu apa yang kita lakukan ini. Jadi karena itu siapkan seluruh pikiranmu, seluruh akal budimu. Kamu tuh dipanggil untuk hidup kudus, kata firman Tuhan. Ya, dan letak waspadalah. Kenapa harus waspada? Ada banyak hal yang akan menggoda kita untuk menggugurkan panggilan hidup kudus itu, supaya kita nggak kudus lagi, supaya kita nggak tahu lagi tentang kudus atau jahat, kudus atau cemar, Bapak Ibu Saudara. Waspada. Bahkan firman Tuhan berkata berjaga dan berdoalah, waspada dan berdoalah senantiasa. Letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Penting sekali saudara memahami bahwa kita dipanggil untuk hidup kudus ini dalam rangka mempersiapkan kita memasuki kerajaan yang kudus, memasuki kerajaan yang kekal, berjumpa dengan Sang Mempelai Yesus Kristus yang kudus dan tak bercela itu, yang sudah membasuh kita dengan darahnya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah calon-calon mempelai Kristus yang setuju, katakan amin. Kecuali saudara berkata enggak, saya nggak mau, ya berarti saudara nggak siap untuk dipertunangkan dengan Kristus. Dan karena itu kita harus satu spirit dengan Kristus. Kita harus mengikuti seluruh gaya hidup Kristus. Kita harus mengikuti seluruh apa yang dia hidupi di bumi ini. Kristus itu turun ke dunia berdosa, tapi dia tidak berdosa sama sekali. Ya, jangan begitu saudara bilang, susah lah Bu, karena saya di rumah saya, di kantor saya, di pekerjaan saya, di kuliah saya, wah, boro-boro mikir tentang kudus. Kalau kita kudus malah dibully, malah diejek, kayak malaikat aja. Ini kayak pendeta, kayak rohani begitu. Ya. Perkataan-perkataan itu menjadikan kita harus lebih waspada. Jangan kita goyah kata itu. Kita mesti sadar, saya ngerti kok saya dipanggil untuk hidup kudus. Jadi sorry ya, atas semua bulian kamu, atas semua ejekan kamu, saya nggak peduli dengan itu. Saya tahu panggilan saya. Kenapa? Karena nanti sangat menyatakan dirinya. Makanya tadi di dalam ayat 17, firman Tuhan bilang begini. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang, menghakimi semua orang. Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kita ini musafir, kita penumpang di bumi ini. Satu kali kita akan pulang ke rumah kita yang sesungguhnya, rumah Bapa di surga. Dan Yesus sudah menyiapkan tempat itu bagi kita. Tapi selama kita menjadi musafir di dunia ini, persiapkan diri kita hidupi panggilan kekudusan itu, supaya apa? Ketika kita nanti pulang ke rumah kita di sana, kita layak, kita diperkenan untuk memandang Sang Mempelai kita yang kudus dan tak bercela itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Iya, ini penting untuk diperhatikan. Kita jangan menuduh orang lain. Istri nggak boleh menuduh suami, suami menuduh istri, anak-anak menuduh orang tua. Nggak begitu. Masing-masing kita memperjuangkan diri kita. Dan saya percaya, ketika kita menyadari dan menghidupi panggilan kita untuk hidup kudus, maka impartasi kekudusan
dipisahkan dari dunia ini. Perkara kita disendirikan dari dunia ini, masih ada di dunia, tapi cara hidup kita, perilaku kita, tujuan hidup kita harus berbeda dengan dunia. Makanya kita berani untuk fight, berjuang untuk hidup kudus. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat orang-orang yang di sekitar Bapak Ibu Saudara, ketika mereka membuka YouTube, ketika mereka searching sesuatu di handphonenya itu atau download sesuatu, mungkin kita agak ngeri-ngeri ya. Kenapa? Karena sekarang orang tidak perlu pergi ke klub malam, tidak perlu pergi ke tempat-tempat asusila untuk berbuat amoral, ya, untuk melakukan hal-hal yang perzinahan. Tidak perlu, cukup dengan jari ini saudara buka di handphone saudara itu, semua akan bermunculan di situ. Maka akhirnya banyak orang jadi berfantasi seks, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini mengerikan. Ini mengerikan. Itulah yang disebut dengan waspada. Waspada. Ya, letakkan seluruh pengharapanmu di dalam Kristus. Kalau orang sudah nggak meletakkan pengharapan di dalam Kristus dan nggak ngerti panggilan hidup kudus, bodoh amat gitu kan ya. Nggak ada yang melihat ini. Kenapa Yusuf, baik itu Yusuf dalam perjanjian lama maupun Yusuf sebagai ayah biologis Yesus, bertahan hidup kudus? Karena mereka ngerti panggilan hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka tidak bermain-main. Mereka tahu kok apa yang menjadi tujuan hidupnya nanti dan apa yang mereka harus lakukan dalam kehidupannya setiap hari. Ingatlah, satu saat kita akan ada dalam penghakiman. Penghakiman itu dimulai dari gereja Tuhan. Memang mungkin penghakiman itu bagi kita karena kita sudah dalam Kristus, bukanlah perkara selamat atau tidak. Selamat karena saya sudah dalam Kristus Yesus. Iya, tapi penghakiman itu akan menentukan upah kita, Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari kita belajar untuk setiap hari, setiap waktu mengerti panggilan kita ini. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun itu, Bapak Ibu Saudara, kita mesti ngerti aja ya, panggilan saya ini hidup kudus loh. Jadi saya nggak boleh bermain-main dengan kehidupan saya nggak boleh bermain-main dengan pikiran saya, nggak boleh bermain-main dengan hati saya, nggak boleh bermain-main dengan ucapan saya, dengan perbuatan saya. Kenapa? Karena satu saat kita harus bertanggungjawabkan semua itu di hadapan Kristus Sang Maha Kudus mempelai kita. Itu yang pertama. Ya, bahkan dengan keras Petrus berkata, jangan kamu dikuasai oleh nafsu kebodohanmu. Makanya tadi sadar gitu kan ya. Kadang-kadang orang tuh karena kehilangan kesadaran mungkin ya, sehingga nafsu mereka itu menguasai mereka dan itu membuat mereka seperti orang bodoh, seperti dicucuk hidungnya, seperti dikendalikan, dikerangkeng pikirannya, sehingga dia terus aja masuk di dalam area berdosa itu dan gak bisa melepaskan diri, gak mampu melepaskan diri. Tapi karena itu firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini bahwa kita harus mengerti panggilan kita, bahwa kita dipanggil untuk hidup kudus. Kenapa? Karena dalam ayat 16 tadi, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Jadi ini perintah kepada kita. Perkara kudus itu bukan anjuran, ya kalau boleh kamu kudus, enggak saudaranya, atau pilihan, enggak. Perkara kudus itu kuduslah kamu sebab aku kudus, itu perintah bagi kita. Jadi tidak ada pilihan lain. Nah karena itu mari kita berjuang masing-masing bahwa saya dipanggil selama menjalani kehidupan sebelum Tuhan datang menjemput yang kedua kali. Aku dipanggil untuk hidup kudus. Kapan? Setiap hari. Kapan? Setiap saat. Kapan? Setiap detik. Dan ini berlaku bagi kita semua. Apakah saudara masih usia muda, masih remaja, ya setengah tua atau lanjut umur, berlaku bagi kita semua tentang panggilan ini. Karena kita belum tutup mata dan pulang ke rumah Bapa di surga. Yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi kudus dalam seluruh hidup ini? Baca bersama-sama 2-3 ya. Baca yang keras sekali lagi. Iya. Saya harus sadar, saya tidak bisa kudus dalam seluruh hidup saya dengan kekuatan saya sendiri. Dengan saya hanya minta nasihat-nasihat orang lain.
dengan hanya saya membaca buku-buku rohani. Gak bisa, Bapak Ibu Saudara, dengan saya hanya mengalihkan saja. Kalau tadinya saya suka dengan hal-hal porno, lalu sekarang saya alihkan dengar khotbah, gak cukup, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ada benih dosa dalam diri setiap kita. Kita harus jujur mengakui itu. Dan benih dosa ini hanya bisa dibasuh, dibersihkan, dimurnikan, digantikan dengan yang kudus oleh darah. Nggak ada yang lain. Ada kecenderungan untuk berbuat najis, kecenderungan kecemaran itu dalam aliran darah kita, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Kristus perlu mati di kayu salib untuk menebus kita, untuk membahas kita dengan darahnya yang kudus. Ya, dalam ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, darah dan domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ada banyak orang Kristen gak punya kesadaran bahwa ketika dia dipindahkan Tuhan dari budak dosa, dari perbudakan kejahatan kepada kehidupan yang kepada dalam keselamatan, mereka gak menyadari betapa mahalnya harga mereka, betapa berharganya mereka di hadapan Tuhan, seharga dan semahal darah Yesus yang tidak bercela. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting untuk kita pahami supaya kita nggak sembarangan dengan hidup ini. Jangan sembarangan dengan pikiranmu, jangan sembarangan memasukkan sesuatu ke dalam pikiranmu. Apa aja dimasukin, apa aja dimasukin. Pikiranmu sudah dibasuh oleh darah Yesus, dan biarlah darahnya yang selalu membasuh, memenuhi pikiran kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita dibeli bukan dengan perak, bukan dengan emas yang fana, tetapi dengan darah nyawa Yesus, darah yang tidak bercacat dan tidak bercela. Berapa banyak kita menyadari akan hal ini, sehingga kita tahu betapa berharganya hidup kita, sehingga kita tidak selalu tergoda untuk mencemarkan diri, melukai hati Tuhan lagi dan lagi, menghina pengorbanan Tuhan lagi dan lagi. Di dalam kitab Ibrani dikatakan, kalau ada orang sudah mengecap kasih karunia Tuhan, dia sudah hidup di dalam anugerah Tuhan, tetapi kembali mendalilkan Yesus yang kedua kali dengan perbuatan-perbuatannya yang jahat itu. Mereka mengerti itu dosa, tapi tetap dilakukan. Firman Tuhan berkata apa? Bagi mereka tidak ada lagi pengampunan, tidak ada lagi pengorbanan Yesus yang kedua kali. Siapa bilang orang yang beragama Kristen pasti masuk surga? Saudara yakin? Saya nggak yakin. Kalau enggak, firman Tuhan nggak akan mengatakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Kalau enggak, firman Tuhan tidak akan berkata bahwa tidak semua orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan, pada hari terakhir akan masuk dalam kerajaanku. Satu saat aku akan berterus terang kata firman Tuhan, aku tidak pernah mengenalkan kamu semua pembuat kejahatan. Hari itu orang berkata, aku mengusir setan demi namamu, aku menyembuhkan orang demi namamu, aku berbuat demi namamu, melayani demi namamu, bikin ini itu segala macam demi namamu. Tuhan bilang, setan juga bisa pakai nama Yesus. Sorry ya, aku tidak pernah mengenal kamu. Artinya banyak orang yang akan tidak dilayakkan masuk dalam kerajaan surga ketika Tuhan datang yang kedua kali. Hari ini Bapak Ibu Saudara, jadi kita begitu susah menjalani perjuangan dalam kehidupan ini karena roh-roh jahat bergentayangan. Kapan saja dia bisa masuk dalam pikiran kita, kapan saja dia bisa menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang cemar. Sadari, ada darah Yesus yang selalu menyucikan dan menguduskan kita. Bagaimana caranya? Datanglah kepada Tuhan, berdamailah dengan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka dia adalah setia dan adil, sehingga dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Persoalannya banyak orang tahu kok dia salah, tahu dia berbuat dosa, tapi nggak pernah punya kesadaran bahwa dia nggak mampu menyelesaikan kenajisannya itu, dia nggak mampu menyelesaikan kecemarannya itu, dan nggak pernah punya kerendahan hati untuk mengakui secara jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku salah, Bapa, aku berdosa. Jadi pengampunan tidak tersedia bagi mereka. Kita mengingat peristiwa Raja Daud yang jatuh ke dalam dosa perzinahan, kan? Itu fatal sekali. Bahkan Tuhan berkata kepada Raja Daud, kurang apa aku ini? Kalau Tuhan minta, kenapa kau menghina aku? Kenapa kau menista aku? Waduh, Raja Daud gemetar di hadapan Tuhan. Lalu dia berkata, Tuhan, kepadamu saja aku berdosa, kepadamu aku telah berdosa. Maka dia menulis Mazmur pasal 51, pengakuan dosa. Saudara nanti boleh baca di rumah. Mazmur 51 tentang pengakuan dosa. Dia berkata, sesungguhnya aku diperanakan dalam dosa, tapi aku mohon ya Tuhan, jangan ambil roh-Mu dariku. Ketika kita mendukakan Tuhan karena menyenangkan dosa itu, dan kita gak berani keluar dari sana, kita gak berani sakit secara daging, gak berani sakit secara perasaan, akhirnya iblis terus mencengkram hidup kita, sehingga Bapak Ibu Saudara dikasih roh Tuhan bisa pergi dari kehidupan kita, dan kita gak sadar akan hal itu. Terjadi dengan Saul. Maka Daud melihat sebuah kengerian dalam diri Saul. Bagaimana darinya orang yang ditinggalkan roh Tuhan, sampai pada akhirnya dia berseru-seru pun Tuhan gak mendengar. Dan akhirnya dia pergi kepada dukun itu, menanyakan tentang besok peperangan bagaimana jadinya. Akhirnya si dukun itu dengan tipuan setan tentunya ya, besok engkau akan mati. Dan Bapak Saudara memang benar dia besoknya mati. Dan dia mati dengan tragis karena dia mati bunuh diri. Karena itu, selagi masih ada kesempatan Tuhan berikan kepada kita untuk berbenah diri, untuk bersiap-siap. Setiap hari merupakan sebuah kesempatan bagi kita, dan Allah berikan jalan keluarnya. Kalau kamu jatuh dalam dosa, kalau kamu melakukan dosa, ada jalan keluarnya. Datanglah kepada Kristus, akuilah dosamu, dan mintalah darah anak domba Allah untuk membasuh, untuk menyucikan, dan berhenti melakukan dosa. Kadang-kadang kita suka bermain-main, orang yang di gereja belum tentu kudus pikirannya loh. Sorry, duduk di gereja sini belum tentu pikirannya kudus. Karena kalau dia ngeliatin cewek-cewek lain, dia ini cantik ya, boleh juga tuh. Tubuhmu di sini, tapi pikiranmu ada di setan. Rohmu dikuasai oleh roh jahat. Bapak Ibu, betapa kita harus sungguh-sungguh berjuang bagaimana hidup kudus itu. Tapi kalau kita punya kerendahan hati, kita menyadari kita gak mampu, kita kan dengan hancur hati, kita kan dengan pecah batin, Tuhan tolong saya, Tuhan Yesus darahmu membasuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus telah membasuh kita dengan cara hidup kita yang sia-sia, dan kita warisi dari nenek moyang kita. Itu sebabnya kekristenan itu bukan sekedar sebuah agama, bukan sekedar sebuah agama. Kekristenan adalah cara hidup. Apa? Kekristenan adalah cara hidup. Bagaimana cara hidupmu menunjukkan kualitas iman percayamu kepada Tuhan. Semakin kau menguduskan diri, semakin engkau datang kepada Tuhan, semakin saudara tiap hari minta membasuhkan darah domba Allah, maka semakin terlihat mutu kekristenanmu. Betul, dia ini mengikut Kristus loh, karena dia hidupnya seperti Kristus. Darah Yesus saja yang menguduskan kita, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Karena itu mari kita hormati darah itu. Dia yang membasuh setiap kita. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, saudara. Mari baca bersama-sama 2-3 ya. Dengan keras. Amin. Mentaati kebenaran. Bagian ini kok sulit ya Bu? Iya lah. Emangnya kita jadi orang Kristen legang kantong begitu tiba-tiba masuk surga? Bapak Ibu Saudara, Yesus saja bayar kita dengan darah dan nyawanya kok. Mentaati kebenaran. 1 Petrus 1:22 Firman Tuhan berkata, karena kamu telah menyucikan dirimu. Bagaimana cara menyucikan diri? Oleh ketaatan kepada kebenaran. Ada kan di bold di situ, dicetak besar. Oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat
dengan segenap hatimu. Bagaimana saya bisa hidup kudus? Taati kebenaran. Apa itu kebenaran? Bagaimana saya mentaati orang kebenaran yang saya nggak tahu? Nah loh, repot ini. Berapa tahun sudah jadi orang Kristen, kebenarannya nggak tahu. Ya, hari ini diulang kembali. Apa itu kebenaran? Yesus adalah kebenaran. Taati Yesus. Bagaimana saya mentaati Yesus? Yesus nggak ada secara fisik. Ya saudara bersekutu intim dengan Tuhan tiap hari. Supaya saudara tahu apa yang menjadi isi hati Yesus itu. Apa yang menjadi gaya hidup Yesus itu. Dekatkan dirimu, tempelkan dirimu kepadanya. Begitu caranya Bapak Saudara. Makanya mulailah setiap hari dengan persekutuan yang indah dengan Tuhan. 15-20 menit sembahlah Tuhan sebelum engkau memulai segala aktivitasmu. Ya, jangan langsung buka handphone, buka firman dulu, ngobrol dulu sama Tuhan, pandang dulu wajah Tuhan, jangan langsung pandang TV, jangan langsung pandang handphone. Saudara, Yesus adalah kebenaran. Semakin kita nempel dengan Yesus, kekudusannya semakin menyerap seluruh kehidupan kita. Ada dalam 1 Korintus pasal 6, Paulus berkata, siapa yang mengikatkan diri kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Ikatkan dirimu kepada Kristus. Jangan ikatkan dirimu kepada hal-hal lain. Jangan ikatkan dirimu kepada hobi-hobi yang sementara sifatnya. Jangan ikatkan dirimu hanya terus saja kepada bisnismu meskipun itu penting. Tapi harus kamu buat gratis dalam kehidupan ini. Jangan ikatkan dirimu dengan orang-orang yang suka ngomongnya jorok, ngomongnya cabul. Jangan ikatkan dirimu kepada mereka, karena mereka akan mencelakai engkau. Jangan ikatkan dirimu kepada tontonan-tontonan yang merusak otakmu, merusak cara berpikirmu. Jangan ikatkan dirimu kepada Kristus, supaya saudara menjadi satu roh dengan Tuhan. Apa itu kebenaran? Firman adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu kebenaran. Taatilah firman Tuhan, maka saudara bisa hidup kudus. Karena firman itu pasti kudus. Firman kan Allah sendiri, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan adalah kebenaran. Baca firman. Saat teduhmu mesti teratur, disiplin dengan baik. Tidak bisa tidak. Kita harus mendorong diri kita. Kalau boleh saya kata, paksa diri kita. Jangan makan sarapan pagi kalau nggak baca Alkitab. Jangan makan siang hari kalau nggak baca Alkitab. Jangan tidur di malam hari kalau belum baca Alkitab. Oh, baca Alkitab enggak. Saya nggak bisa tidur kalau handphone tidak di samping saya. Nggak bisa. Saya nggak bisa makan kalau handphone tidak di depan saya. Anak-anak saya marahin karena beberapa hari mereka itu sambil makannya sambil lihat handphone, saya makannya itu handphone. Jadi kan kamu perlu lihat lagi. Begitu jahatnya teknologi kalau bisa digunakan dengan baik. Teknologi akan memisahkan kita dari Tuhan. Teknologi akan merusak pikiran kita, merusak gaya hidup kita, membawa kita justru lebih cemar, bukan lebih baik. Tapi kalau kita menggunakan handphone dengan baik, kita tonton hal-hal yang rohani, kita lihat hal-hal yang rohani, kita dengar hal-hal yang rohani, itu akan membawa kita bisa lebih hidup kudus. Kan tergantung kita. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jangan pernah membenci firman Tuhan. Saudara benci firman Tuhan, saudara membenci kekudusan. Dan orang yang benci kekudusan mencintai kejahatan. Orang yang mencintai kejahatan, jurusannya sama seperti iblis. Firman itu pelita dan terang bagi jalanku. Kapan kita tahu bahwa kita sudah salah langkah? Kapan kita tahu kita ada dalam kegelapan? Lewat firman, Bapak Ibu Saudara. Lewat firman akan mengajarkan kita. Dalam Mazmur 119 ayat 105 kan? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau kita ada dalam sebuah kegelapan, firman itu akan langsung menyorot kita. Lu salah. Kamu gak benar. Kamu menyimpang. Dan dia akan menerangi segalanya, menelanjangi segalanya. Dan firman itu membersihkan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepada. Semakin kita dipenuhi firman, semakin kita dilingkupi firman, semakin hati kita dipenuhi firman, pikiran kita dipenuhi firman, semakin bersih kelakuan kita. Makanya luar biasa. Di Mazmur 119 masih berkata, ayat 19-109 berkata di minggu lalu, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, jaga sesuai dengan firman Tuhan. Hai anak-anak muda, saya peringatkan kepadamu, karena
handphonemu itu? Apa yang kau lihat di handphonemu itu? Orang tua gak pernah tahu, tapi Tuhan tahu. Belajarlah seperti Yusuf yang berkata ketika istri Potifar selalu menggoda dia untuk melakukan perzinahan. Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar ini di hadapan Tuhan? Maka Tuhan menjelaskan ke seluruh bumi untuk melimpahkan kasih setianya kepada orang-orang yang berkenan kepadanya, tapi juga untuk mendisiplin anak-anak yang selalu tidak bisa dikasih tahu, untuk mendisiplin orang-orang yang dicintai yang selalu bergelimang dengan dosa. Hari ini buatlah sebuah komitmen di hati kita. Saya keluar dari gereja ini sampai Tuhan datang menjemput saya. Saya mau belajar kudus dalam seluruh kehidupan saya dengan cara yang pertama, mengerti saya dipanggil untuk hidup kudus. Yang kedua, apa tadi? Masih ingat? Yang kedua apa? Hanya darah Yesus yang sanggup menyucikan saya. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang Tuhan tidak bisa ampuni, apapun itu. Dan tidak ada dosa yang bisa diselubungi di hadapan Tuhan, akui di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga apa? Taati kebenaran. Terakhir, saya mau beri ilustrasi. Mari kita bangkit berdiri. Musik boleh mulai menaikkan pujian. Aku masuk ruang Maha Kudus. Saya mau beri sebuah ilustrasi. Bapak saudara, satu kali ada seorang anak gadis. Dia punya cucian kotor banyak sekali, gitu ya, banyak gitu. Karena itu di desa, lalu dia pikir, aduh banyak begini cucian ya. Capek juga lah kalau satu-satu dicuci. Lalu dia ambil spray, kemudian dia taruh semua kain kotor itu di dalam spray itu, lalu dia kulung spraynya. Lalu dia pergi ke sungai. Ketika sampai di sungai, dia celup-celupkan itu, dia celup-celupkan berkali-kali. Lalu dia mulai injek-injek, kemudian dia bawa pulang. Kemudian dia jemur. Apa yang terjadi? Cucian itu bukan tambah bersih, tambah kotor. Ya pikir kenapa ya? Oh kurang kenceng injeknya, kurang kenceng nih, kurang lama dicelup-celupannya ke dalam air. Dia kumpulin lagi itu cucian semua, dimasukin lagi di spray dengan cara yang sama. Dia pergi lagi ke sungai, dia celup-celupin lagi, diinjak lebih lama. Wah, dia celup-celupin lagi, dikeringkan, dia bawa pulang, dijemur lagi. Malah belepotan semua. Karena tercampur yang luntur dan yang gak luntur. Udah gak karu-karuan tuh cucian. Dia pikir kenapa ini? Jadi stres dia. Bermaksud hati mau cepat, malah jadi lama. Berkali-kali dia harus cuci. Sampai terakhir dia putus asa. Dia tanya tetangganya, kenapa ya saya cuci baju itu kok jadi begitu ya, belepotan dan bau. Tetangganya bilang, gimana cara kamu mencucinya? Oh saya masukin semua dalam spray, saya ikat, saya pergi ke sungai, saya celupin aja, saya injak-injak, terus saya jemur. Ya salah. Caranya adalah pisahkan yang luntur dan tidak luntur. Lalu cuci satu persatu. Satu-satu dicuci. Memang kan cara cuci begitu, ya kan ibu-ibu ya. Mana ada kita langsung dibuat celupin begitu, namanya agak sedikit proses. Nah, apa maksud ilustrasi hari ini? Di kesempatan ini, kita nggak bisa bilang kepada Tuhan, Tuhan ampunilah seluruh dosaku, sucikanlah seluruh dosaku. Tuhan bilang, yuk gak sadar dosa apa saja yang kau lakukan. Satu-satu sebutin di hadapan Tuhan, bereskan satu persatu di hadapan Tuhan. Jadi dosa ini selesai, dosa ini selesai, dosa ini selesai, dosa ini selesai. Apakah Tuhan akan menerima dan mengampuni kita? Pasti, karena Dia berjanji. Dia berjanji. Dan Yesus Kristus, penuh kasih luar biasa, Dia hadir di tengah-tengah kita saat ini. Mari kita masuk ruang Maha Kudus. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini yang benar. Syukurlah Maha Kudus, datang darah anak domba. Haleluya. Ku masuk dengan hati kudus.
tahu. Saudara tahu betul itu salah, tapi gak pernah didamaikan dengan Tuhan. Pagi hari ini, tidak usah pandang kanan kiri. Saudara angkat tangan kananmu ke atas, taruh tangan kirimu di dalam, ucapkan di hadapan Tuhan. Tuhan itu menjaga rahasia kita dan aman. Bukan hanya itu, Dia menyaksikan kita dan pulang dengan kelengaran, pulang dengan hati yang bersih, pulang dengan pikiran yang bersih. Dan Iblis tidak akan bisa mendakwa engkau, tidak bisa membunuh lagi, karena ada darah Yesus yang tersedia bagimu. Mari kita berdoa, angkat tangan kananmu. Saya juga tidak mau lihat saudara, saya mau pandang Tuhan. Taruh tangan kirimu di dalam. Mari kita berdoa, Bapa, Engkau dah sedia kami yang datang pagi hari ini. Tuhan, kami sadar banyak sekali cacat dalam hidup kami, Tuhan. Seringkali pikiran kami memikirkan hal-hal yang tidak kudus. Hati kami dikuasai hal yang tidak kudus, Tuhan. Perilaku kami lebih lagi. Oh, darah Yesus. Darah Yesus membasuh kami. Darah Yesus turunkan kemampuan atas kami, Bapa. Layakkan kami, biarlah kami stop di tempat ini dan kami membersihkan semua diri kami dalam darah anak domba Allah. Kami pulang dengan hati yang bersih. Kami pulang dengan pikiran yang bersih. Dan kami melihat seluruh hidup ini berkomitmen. Hidup ini dipanggil untuk hidup kudus. Dan darah Yesus sudah membersihkan kami. Kami mohon kebenaran-Mu, Allah pertolongan Roh Kudus di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Saya rindu kita berdoa untuk keluarga kita semua. Mungkin saudara belum menikah, tapi doakanlah orang tuamu. Mari angkat kedua tangan, supaya kekudusan Allah meliputi keluarga-keluarga kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa keluarga kami, Tuhan. Kami berdoa untuk suami kami, istri kami, anak-anak kami, menantu cucu kami, Tuhan. Oh Yesus, kami tidak pernah tahu apa yang mereka lakukan waktu kami tidak melihat mereka, tapi Engkau melihat, Tuhan. Dan kalau ada hal-hal yang dilakukan cemar najis di hadapan Engkau, darah Yesus membasuhnya saat ini. Ampuni, turunkan belas kasih atas keluarga besar kami, Tuhan. Darah Yesus membasuh keluarga besar kami. Darah domba Allah untuk bungkus keluarga besar kami, sehingga iblis tidak beroleh dalam keluarga kami. Iblis tidak bisa mengintimidasi keluarga kami. Dalam nama Yesus Kristus, keluarga kami dibasuh, dibersihkan, dibaharui dalam darah domba Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara, Tuhan, kami serahkan seluruh doa-doa siapa kami dalam tangan-Mu. Kami mengucap sekutu Indonesia, bangsa yang besar yang selalu Tuhan jaga dan lindungi. Tuhan, tolong Pak Jokowi, teruslah kiranya hikmat-Mu ada padanya untuk memimpin pemerintahan Indonesia ini dengan kebenaran, dengan keadilan, sehingga seluruh rakyat Indonesia mengalami kesejahteraan yang merata, Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk program vaksin yang sudah berlangsung. Kiranya vaksin ini Tuhan kuduskan dengan darah Yesus, sehingga setiap orang yang divaksin itu makin sehat, Tuhan. Imunnya makin kuat, ya Allah. Dan segala efek samping kami tolak dalam nama Yesus. Secara untuk semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati gubernur kami di DKI Jakarta. Tuhan, terus kami dengan hati yang takut akan Engkau, hikmat untuk memimpin Jakarta ini lebih baik lagi, lebih adil lagi, lebih sejahtera lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk jemaat GBI Raja Wali yang selalu setia mengiring Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang ibadah online saat ini di rumah-rumah. Berkat-Mu turun atas mereka, Tuhan. Kekudusan-Mu juga melingkupi mereka, Bapak. Terima kasih Tuhan, mau menolong seluruh jemaat kita Raja dalam pergumulan-pergumulan mereka. Oh, kami berdoa yang sakit, Tuhan jamah, sembuhkan oleh pertolongan oleh darah domba Allah. Yang sedang pergumulan, Tuhan juga berikan jalan keluar. Anak-anak kami yang bersekolah, Tuhan berikan hikmat kepada mereka, hati yang takut ada pada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan GBI Raja Wali dalam tangan-Mu. Teruskan perjalanan gereja ini adalah tuntunan Tuhan. Berkati keberhasilan kami, Om Henon. Karena dengan hikmat selalu Tuhan, hati-Mu Bapa, pikiran-Mu Bapa, dan kesehatan yang sempurna. Berkati istri, anak, mantu, dan cucunya. Di dalam nama Yesus, bahkan seluruh staf, pemimpin, bahkan juga seluruh pengurus rakyat Tuhan. Kiranya hati kami, hidup kami, makin hari makin berkenan di hadapan Engkau. Dan seluruh jemaat yang sudah hadir pagi hari ini, bahwa orang yang datang mencari Tuhan tidak akan kehilangan upah. Engkau sudah menjumpai umat-Mu, sehingga ada sukacita yang luar biasa yang diterima oleh umat-Mu pagi hari ini. Dan sebentar juga kami akan memberikan persembahan korban syukur kami, perpuluhan, ucapan syukur dan yang lain-lain. Tuhan berkati jemaat-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan memberkati ibadah-ibadah lain, ibadah-ibadah komisi, baik itu WBI, pria, anak sekolah minggu yang sedang menonton di YouTube saat ini, Tuhan. Ibadah Kristen Youth kami serahkan semua. Yang hadir-Mu dinyatakan, kuasa-Mu dinyatakan. Terpujilah Tuhan.
selama-lamanya. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman sebelum kita masuk dalam doa. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada nomor rekening di sini. Kalau memang sudah terbiasa mentransfer, ya silakan diteruskan saja, nggak apa-apa. Dan nomor yang ada di depan. Dan juga untuk mungkin kalau mau terhubung di kerjaan lewat Pelmas juga Bapak Ibu Saudara boleh menyalurkannya lewat nomor rekening yang ada di depan sini. Kemudian, ya minggu lalu kan kita ada persembahan kedua ya, minggu pertama gitu. Dan ibadah pertama itu ada 1,9 dan ibadah sore 325 dan jumlahnya 2.225.000 rupiah. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara, Tuhan senantiasa memberkati. Ya, untuk kelanjutan dari Raja Wali Bible Course, kita sudah ada di sesi yang keempat. Nanti di hari Rabu ini yang keempat tentang kedatangan Yesus. Nah, Bapak Saudara silahkan yang sudah bergabung di grup nanti di share-nya di link linknya di share menurut saya ya. Atau saudara mungkin yang mau ikut dari awal ya nggak apa-apa, join aja ya, nanti bisa ditanyakan paspornya kepada saya atau kepada Ko Henry. Oke? Ya, sekarang ini sedang berlangsung ibadah Abi di YouTube ya. Bapak Ibu Saudara yang punya anak, ponakan, cucu itu boleh diarahkan ya supaya mereka juga bisa beribadah meskipun di rumah. Dan ibadah nanti ini sebentar di ruang komisi jam 10, ibadah youth jam 6 sore setiap Sabtu, ibadah PPI tiap 2 minggu sekali ya. Baik, itu saja pengumuman yang kita perlu perhatikan. Nanti waktu Bapak Ibu Saudara keluar tentu dengan jaga jarak, di belakang ada 2 keranjang persembahan, boleh diberikan persembahan 1 dan persembahan 2, atau mungkin memberikan persembahan syukur dan yang lainnya. Silakan juga Bapak Ibu Saudara boleh ya. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdiri dan kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdiri. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Bapak, biarlah Engkau mengedangkan tangan-Mu di atas kepala setiap kami, dan kami buka seluruh hidup ini untuk diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dan terimalah segala berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan, serta persekutuan kekuatan Roh Kudus yang selalu menguatkan kita dan membuat kita tetap setia sampai kedatangan Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Maranatha, dalam nama Yesus semua kita katakan bersama-sama. Amin. Sampai bisa dulu.